pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Terus sehat dan tetap semangat ya anak-anakku semuanya. Baik, mari kita akan bersama-sama memulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama menaikkan satu pujian buat Tuhan. Selamat pagi Bapak. Kita pujikan bersama-sama ya anak-anak. Bersama-sama menaikkan doa pembukaan untuk kita boleh mengawali sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Mari kita akan lipat tangan kita tutup mata kita akan berdoa bersama-sama. Selamat pagi Bapak, terima kasih sepanjang malam Tuhan sudah menjagai kami, dan pagi ini Tuhan kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Kami siap memuji nama Tuhan. Kami menyerahkan semua anak-anak kami yang setia pada hari ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan memberkati. Kami menyerahkan juga sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Ampuni Bapa atas segala dosa dan kenakalan kami. Dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya Bapa. Amin. Amin. Baik anak-anak, kita akan terus bersama-sama bersuka cita. Kita akan memuji nama Tuhan kembali. Kasih. K-A-S-I-H. Kasih. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Yuk kita bersuka cita bersama-sama. Kasih itu sahabat
Tuhan, kita boleh bersuka cita bersama-sama. Anak-anakku semuanya, kita akan bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita persiapkan Alkitab kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan yang diambil dari Ibrani pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-1 sampai dengan 8. Ibrani pasal yang ke-6. Silahkan Alkitabnya dibuka ya anak-anakku semuanya. Ibrani pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan 8. Cerita firman Tuhan pada pagi hari ini diberi judul Baptisan adalah dasar. Baptisan adalah dasar. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa kepada Tuhan, menyerahkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, saat ini kami siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap anak-anak kami yang pada pagi hari ini mendengarkan. Kami buka hati, pikiran, dan telinga kami untuk kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya Bapa. Amin. Amin. Baik, mari kita akan kembali membuka Alkitab kita yang diambil dari Ibrani pasal yang ke-6. Ibrani pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan 8. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sebab itu, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin diperbarui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Baik, cerita firman Tuhan pada pagi hari ini diberi judul Baptisan adalah dasar. Nah, seperti anak-anak ketahui ya, dan anak-anak yang pernah alami pertumbuhan fisik, yaitu pertumbuhan fisik adalah bertambahnya, contohnya bertambahnya berat badan, bertambahnya tinggi badan, itu pertumbuhan fisik. Nah, di situ anak-anak berat badannya bertambah banyak, gerak-geraknya demikian juga menjadi anak Tuhan. Nah, demikian juga kalau menjadi anak-anak Tuhan, kita juga harus bertumbuh di dalam Tuhan. Pertumbuhan rohani ya, maksudnya adalah perkembangan kemampuan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baiklah lagi, itu pertumbuhan rohani. Yang pertumbuhan fisik tadi contohnya pertumbuhan tinggi badan, pertumbuhan berat badan, dan pertumbuhan rohani adalah pertumbuhan menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak Tuhan yang baik.
Itu perkembangan kemampuan untuk menjadi anak Tuhan yang baik. Disebut perkembangan atau pertumbuhan rohani. Nah, di sini anak-anak, orang yang baru percaya kepada Tuhan sering disebut sebagai bayi rohani. Bayi rohani. Nah, maksudnya seperti bayi atau anak-anak masih kecil yang masih memerlukan bantuan dari orang lain, dari orang tua. Nah, anak masih perlu dibantu untuk membuat susu ya, seperti anak Gwen ya, masih dibantu mamahnya. Kalau mau minum susu, minum susu gitu ya. Mamahnya yang membuatkan. Kristo juga, adik Brian juga masih membutuhkan orang tua. Itu namanya bayi atau anak yang belum bisa mandiri. Ya, sebagai contohnya tadi adalah kalau dalam pertumbuhan iman seperti bayi rohani. Nah, untuk makan, mandi, masih tidur, masih ditemani orang tua, belum berani sendiri. Tidak apa-apa ya, soalnya masih kecil. Nanti kalau sudah besar harus bisa mandiri, semuanya sendiri. Nah, menjadi orang Kristen yang baru biasanya juga memerlukan bantuan dan pertolongan dari orang lain. Orang Kristen yang baru perlu diajari juga berdoa. Caranya berdoa bagaimana sih gitu. Soalnya masih baru, belum paham, belum tahu dan belum mengerti. Harus diajari dahulu. Nah, di sini anak-anak juga perlu belajar ya. Untuk apa? Untuk berdoa. Contohnya sebelum tidur berdoa dulu, bangun tidur berdoa dulu, sebelum makan berdoa dulu. Kan anak-anak sudah tahu ya, sudah hafal, ada lagunya. Kawan-kawan, ingatlah selalu, mau makan berdoa dulu, mau tidur berdoa dulu, bangun tidur berdoa dulu. Nah, masih ingat ya lagunya anak-anak? Nah, semuanya harus dilakukan. Mau makan harus berdoa dulu, mau tidur harus berdoa dulu, bangun tidur juga harus berdoa. Apa toh berdoa itu? Berdoa adalah berbicara kepada Tuhan ya. Anak-anak harus rajin berdoa, gak boleh males-malesan. Oh, aku sudah ngantuk, tak tidur aja langsung. Nah, gak boleh, karena kita sudah disertai oleh Tuhan, harus mengucap syukur. Demikian juga sudah diberkati makanan, juga harus mengucap syukur. Bangun tidur juga begitu, harus berdoa dulu, mengucap syukur atas pimpinan penyertaan Tuhan sepanjang malam. Jadi jangan lupa terus berdoa ya. Jangan lupa ya anak-anak, rajin berdoa, rajin sekolah minggu ya, nurut sama orang tua dan takut akan Tuhan ya. Baik anak-anak, kita sudah belajar cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama ya membacakan ayat hafalan kita pada minggu ini yang diambil dari Efesus pasal yang ke-4 ayat 5. Demikianlah firman Tuhan. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Efesus 4 ayat 5. Ya, puji Tuhan, kita boleh belajar bersama-sama ya pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan bersama-sama memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan kita. Kita akan bersama-sama berdoa, kita lipat tangan kita tutup mata kita akan berdoa bersama. Terima kasih Tuhan,
Kami sudah diberkati oleh cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, dan sebentar lagi kami juga hendak memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan kami. Sucikan dan kuduskan persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya Bapa. Amin. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan satu pujian. God is so good. Allah baik. Anak-anakku, terima kasih semuanya sudah memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan mengakhiri sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama tunduk kepala dan berdoa. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami boleh mengawali dan kami hendak mengakhiri sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Terima kasih kami boleh memuji nama Tuhan, kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan, dan kami boleh memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami menyerahkan setiap anak-anak kami ke dalam tangan kuasa Tuhan yang boleh terus setia mengikuti sekolah minggu. Kami menyerahkan anak Besa, kami menyerahkan anak Kristo, kami menyerahkan anak Kirby, kami menyerahkan anak Brian, kami menyerahkan anak Viel, kami menyerahkan anak Kira, dan kami juga menyerahkan anak Gwen. Kami menyerahkan semua anak-anak kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami menyerahkan untuk kesehatan mereka. Kami menyerahkan untuk pertumbuhan iman mereka di dalam Tuhan. Bila semakin hari boleh semakin bertumbuh imannya di dalam Tuhan. Menjadi anak-anak yang hormat patuh sama orang tua. Menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan menjadi anak-anak yang setia melayani Tuhan. Kami menyerahkan untuk pendidikan mereka. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Masa depan mereka, kiranya Tuhan memberikan masa depan yang indah, masa depan yang cerah, dan masa depan yang penuh pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan semua anak-anak kami ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri sekolah minggu kami Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan senantiasa melingkupi semua anak-anak kami dari saat ini, sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya Bapa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih anak-anakku semuanya boleh terus setia mengikuti sekolah minggu, dan kami ucapkan selamat hari Minggu ya semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih dan berkati.